Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga kidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, gimana nih kabar kalian? Wah, tak terasa ya kita sudah ketemu lagi di hari Minggu. Saatnya kita akan memulai impah di pagi hari ini. Mari Kakak Nancy ajak adik-adik semua berdiri untuk menyanyi lagu dari Kidung Ceria 154. Kidung Ceria 154. Bersukacita karenanya. Kita sudah bersama-sama bernyanyi, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Kakak Layan. Tapi sebelumnya kami akan berdoa bersama-sama. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga kakak lain yang akan membawakannya. Berkati impah kami di pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca Alkitab dulu ya. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Oke, yang sudah bisa membuka Alkitab sendiri dan sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama ya. Yuk Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita sudah membaca kitab Amsal tadi ya. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak siapa sih penulis kitab Amsal ini? Oke. Wah, ada yang lupa, ada juga yang tahu nih kayaknya. Oke, gak apa-apa, kita mau ingat lagi ya hari ini. Nah, adik-adik ingat lagi bahwa penulis kitab Amsal adalah Raja Salomo. Siapa? Ya, betul, Salomo. Oke, pintar, ingat-ingat ya. Nah, adik-adik, kalau kita mau tahu dulu artinya, Amsal itu asalnya dari bahasa Ibrani, yaitu dari kata masyal. Kata masyal, apa sih Kak artinya? Nah, masyal itu artinya adalah ucapan-ucapan orang bijak, berupa perumpamaan atau peribahasa yang berhikmat. Jadi, kalau adik-adik baca kitab Amsal ini, seluruh isinya adalah nasihat atau ajaran-ajaran yang baik dan benar. Oke, nah ingat dulu ya, itu adalah isi
dan arti dari kata Amsal. Nah, seperti dari ayat 1 yang kita baca tadi adik-adik. Ya, ayat 1 aja kita udah melihat bahwa ada nasihat. Nah, nasihat yang baik dan benar yang dikatakan oleh Salomo. Kita baca lagi ya ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, itu nasihat yang diberikan oleh Salomo kepada siapa? Anakku, anakku itu siapa? Kita semua, adik-adik dan kakak. Nah, ya, jadi ya dikatakan nasihatnya, jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Yang pasti ajarannya baik dan perintahnya perintah yang baik. Nah, adik-adik, dari sini kita mau tahu bahwa Raja Salomo memberikan nasihat kepada setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Setia dalam apa? Melakukan perintah dan ajaran dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita mau tahu ajaran-ajaran Tuhan atau perintah-perintah Tuhan atau kehendak-kehendak Tuhan itu dari mana? Ya, mana lagi kalau bukan dari Alkitab. Maka penting banget adik-adik ya untuk tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena disinilah berisi perintah, ajaran, dan kehendak-kehendak Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehendak Tuhan yang harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa ya? Nah, yang pasti adalah seluruh perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Ya, yang Tuhan ingin kita lakukan. Lakukan ke siapa? Bukan ke semua orang yang kita jumpai tanpa terkecuali. Ya, tidak melihat warna kulitnya, tidak melihat agamanya, ya, tidak melihat dia asal suku dari mana, tidak melihat semuanya itu. Kita melakukan perbuatan baik dan benar kepada semua orang tanpa terkecuali. Siapapun yang kita jumpai dimanapun kita berada. Oke adik-adik, nah kakak punya gambar nih, ya, beberapa gambar yang kakak siapin 5 gambar. Nah, 5 gambar itu ada perbuatan-perbuatan yang baik, ada gambar yang isinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ya, kakak mau tahu adik-adik kira-kira bisa nggak ya mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, yang tidak boleh kita lakukan. Kalau yang baik pastinya yang boleh kita lakukan ya, bahkan wajib kita lakukan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Itu ya adik-adik ya. Nah, kakak mau kasih dulu dari gambar pertama. Nah, gambar pertama nih. Ya, bisa dilihat ya gambar pertama ya. Kira-kira ya, kira-kira itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik? Ya. Oke. Wah, pintar. Ya, hebat semuanya. Ya. Kakak udah tahu pasti adik-adik bisa menjawab dengan benar. Ya, bahwa gambar ini atau perbuatan yang ada di gambar ini adalah perbuatan yang baik. Nah, kalau baik berarti kasih jempol ya. Jempolnya berdiri ya ke atas ya. Nah, oke, betul. Siapa yang selalu membantu orang tua di rumah? Wah, ya membantu orang tua bisa apa aja. Kalau adik-adik kelas kecil, kelas 1 sampai 3, mungkin adik-adik bisa bantu mama atau bantu papa menyapu rumah. Nah, kakak kasih gambar yang kedua. Nah, yang ini. Udah? Kira-kira itu gambar perbuatan yang baik atau yang tidak baik ya? Yang baik atau tidak baik? Jempolnya berdiri ke atas atau ke bawah nih? Keren. Wah, jawabannya benar semua nih. Betul,
itu perbuatan yang tidak baik. Siapa yang kalau punya sesuatu, lalu temennya nggak punya, kalian mau berbagi. Siapa yang mau berbagi? Bisa berbagi makanan, berbagi mainan, dan lain sebagainya. Wah, keren ya. Perbuatan yang baiknya adalah mau berbagi. Sementara tadi, gambar yang tadi, anak kecilnya mau berbagi nggak ke temennya? Enggak, berarti itu bukan perbuatan yang baik. Oke, sip. Perbuatan yang ketiga. Nah, dilihat ya. Nah, itu perbuatan yang baik atau tidak baik ya? Oke, betul sekali. Perbuatan yang baik. Memang mereka lagi ngapain ya? Ya betul, mereka sedang beribadah. Anak-anak itu sedang beribadah dan mereka beribadah dengan sikap yang baik. Nah, itu artinya itu adalah perbuatan yang baik yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladani. Kalau kita beribadah, kalau sekarang beribadahnya online ya adik-adik ya, di rumah masing-masing. Tapi bukan artinya kita beribadahnya nggak sungguh-sungguh. Kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang baik seperti itu. Karena itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan. Sip, keren. Kalau saat ini adik-adik sedang beribadah, ya jangan lupa beribadahlah dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang baik. Kalau berdoa, berdoa dengan baik. Ya, kalau bernyanyi, bernyanyilah dengan baik. Nah, keempat. Kita lihat ya gambarnya. Wah, siapa nih yang pernah melakukan hal ini nih? Itu udah pasti perbuatan yang baik atau tidak baik? Yang baik atau tidak baik? Iya, tidak baik ya. Oh betul, karena apa? Karena dia membuang sampah sembarangan. Waduh, kalau kita membuang sampah sembarangan yang ada lingkungan kita kotor. Dan kalau musim hujan yang ada banjir. Waduh, ya. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak boleh dicontoh. Oke, adik-adik. Sekarang kita masuk ke gambar terakhir, ya. Nah, ini dia. Oke, ya. Perbuatan yang baik atau yang tidak baik? Baik, betul, perbuatan yang baik ya, karena mereka mau belajar dengan tertib. Kalau adik-adik sekarang belajar online, nah bukan artinya adik-adik belajarnya tidak tertib ya, walaupun belajar di rumah. Nah, tetap adik-adik harus belajar dengan tertib. Setiap ada tugas yang diberikan guru, ya kerjakan dengan baik dan kumpulkan dengan tepat waktu itu ya. Nah, itulah perbuatan-perbuatan yang ada perbuatan yang baik yang Tuhan ingin kita lakukan, ada perbuatan yang tidak baik ya, yang tadi digambar tadi yang Tuhan pasti tidak mau ya kalau kita melakukan hal itu, karena pastinya itu akan menyedihkan hati Tuhan dan pasti akan merugikan, gak cuma merugikan orang lain, tapi pasti juga merugikan kita. Itu ya adik-adik ya. Nah, dari firman Tuhan kita hari ini, kita belajar untuk senantiasa setia. Nah, untuk setia melakukan kehendak Tuhan. Nah, ya, melakukan kehendak Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada siapapun yang kita temui. Oke adik-adik, karena apa? Bagi adik-adik yang setia melakukan kehendak Tuhan, ya, yang setia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kehidupan adik-adik akan diberkati, diberikan kepintaran, diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan. Orang-orang yang kita kasihi juga mau papa semuanya diberikan kesehatan. Nah, itu ya upah atau janji Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang mau setia
melakukan kehendak Tuhan, ya. Lalu di ayat kedua kita baca ya, kita baca di situ ada janji Tuhan juga buat setiap anak-anak Tuhan yang mau setia melakukan kehendak Tuhan. Apa ya? Nah, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, ya, berkat Tuhan lainnya adalah panjang umur dan hidup penuh damai sejahtera. Siapa yang mau panjang umur? Siapa yang mau hidupnya penuh damai sejahtera? Ya, hidupnya damai, ya, hidupnya nggak merasa khawatir, takut. Ya, mungkin khawatir, takut sedikit ada, tapi kita tidak dikuasai oleh rasa khawatir atau takut karena kita dijanjikan damai sejahtera. Gitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, ya hari ini kita mau belajar dan bisa kita baca, kita renungkan firman Tuhan dan terlebih lagi gak cuma baca dan merenungkan ya, tapi juga mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya banyak orang, supaya orang-orang di sekitar kita tahu, oh gitu ya ternyata ya anak Tuhan Yesus tuh seperti itu ya, baik ya. Dan mereka bisa melihat kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang bisa menjadi berkat bagi semua orang. Oke, ya. Seperti itu adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya bisa adik-adik pahami dan adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Amin. Mari adik-adik kita mau naikkan doa syafaat kita. Untuk itu, yuk kita lipat tangannya, kita tutup mata, dan kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk setiap pimpinan, penyertaan, pemeliharaanmu kepada kami. Jika di pagi hari ini, tepatnya di hari Minggu ini, kami boleh ada dalam keadaan baik dan sehat, bahkan kami juga boleh beribadah hari Minggu pelayanan anak, itu semua karena anugerah, karena penyertaan Tuhan Yesus saja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mau setia melakukan kehendak Tuhan, agar kami bisa layak menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang senantiasa boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang ada dalam bangku pendidikan. Kami masih melakukan pembelajaran secara online. Tuhan, walaupun kami belajar secara online di rumah kami masing-masing, Tuhan mau memberikan kami semangat dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami ya Tuhan. Tuhan, senantiasa turut campur tangan dalam setiap hal yang kami lakukan, dalam kami belajar. Tuhan, berikan kami roh kepintaran, roh kecerdasan, agar kami bisa belajar dengan baik walaupun melalui online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, berkati orang tua kami juga ya Tuhan. Berkati mama dan papa kami dalam pekerjaan mereka, dalam keseharian mereka. Senantiasa mereka boleh selalu ada dalam perlindungan Tuhan Yesus saja. Melalui mereka Tuhan, kami boleh Engkau berkati dengan pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami semua ya Bapa. Lindungi kami dari mara penyakit yang ada di sekeliling kami, terutama dari COVID-19. Tuhan, tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus Kristus. Jauhkan kami Tuhan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami berdoa agar senantiasa pandemi atau wabah COVID-19 ini boleh segera berakhir ya Tuhan. Agar kami boleh lagi beraktivitas seperti sedia kala dengan normal, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami berdoa juga untuk gereja kami ya Tuhan. Berkati ketua majelis jemaat kami, berkati juga setiap presbiter yang melayani Engkau di jemaat GPB Gracia. Berkati juga seluruh pelkat yang ada. Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat agar mereka boleh berpelayanan dengan sungguh-sungguh untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak layan kami di pelkat PA Tuhan. Berikan selalu mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Agar mereka juga boleh berpelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Sehingga kami anak-anak-Mu bisa terus berimpa di setiap minggunya ya Tuhan, melalui video-video yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah kami, ampuni kami Tuhan akan salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah ada di penghujung impak kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup impak kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 265. Sebelumnya, kita mau bernyanyi dengan berdiri. Yuk adik-adik kita berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 265. Yesus berpesan. Dengan gerakan ya. Oke.